Kalau kita dikaitkan atau mengkaitkan dengan petani, sebetulnya seberapa besar dampak bagi petani terhadap bursa CPO? Apakah karena memang petani, khususnya petani-petani kecil ini, karena memang yang bermain adalah dalam skala-skala besar Betul. juga tidak terlibat banyak di sana? Betul. Atau Anda melihat sebetulnya banyak dampak positif yang juga dapat diberikan bagi para petani kecil? Ya, saya kira kalau dengan adanya bursa CPO di dalam negeri, maka publik akan melihat, kan transaksinya secara transparan. Betul. Akhirnya publik bisa melihat. Nah, publik bisa melihat dengan sendirinya, perusahaan juga atau PKS juga tidak bisa memainkan harga terhadap TBS yang dijual oleh petani lagi. Betul. Nah, dengan sendirinya, begitu pas misalnya katakan si PKS yang mau membeli atau mau menekan si TBS-nya petani, kan publik bisa melihat, oh Anda kan jualnya sekian, masa beli TBS-nya ini? Nah, inilah yang kita harus bersama-sama agar betul-betul bursa CPO di Indonesia ini betul-betul dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat menguntungkan buat bangsa kita sendiri. Oke, kita harapkan bersama Iya, seperti itu Pak betul, Salusin ya. betul. Anda mengamati juga secara pemainnya ini memang skala besar di Betul. 18 perusahaan Ya, ini. memang jadi saat ini memang kan ada sekitar 18 perusahaan yang besar. Memang untuk awalnya memang ya perusahaan-perusahaan besar dulu yang melakukan. Nah, nanti setelah berjalannya secara setiap hari dan udah liquid, dengan sendirinya nanti perusahaan menengah maupun kecil ini bisa ikutan untuk masuk ke dalam. Kalau sekarang ini memang jangan dulu, biar yang besar-besar dulu sehingga betul-betul ini berjalan normal dulu dan efektif sehingga dengan sendirinya nanti yang kecil maupun menengah ini bisa ikutan. Nah, kalau misalnya itu udah berjalan, maka kitalah yang dapat menikmati keuntungan daripada produksi yang kita hasilkan. Lebih dari 60% produsen dunia itu kita yang punya, masa diatur oleh negara lain. Baik. Nah, lalu bagaimana juga Pak Saleh dengan ke-18 perusahaan besar ini yang mana juga tentunya beresiko atau berpotensi untuk memainkan harga di sana? Ya, saya kira kalau misalkan selama ini kan 18 ini juga selama ini kan bertransaksi di Bursa Rotterdam maupun di Malaysia. Nah, kalau sudah bertransaksi misalnya katakan di Bursa Indonesia, dengan sendiri saya kira dia juga nggak bisa main-main lagi. Karena publik akan melihat secara transparan. Termasuk pemerintah sebagai regulator akan melihat juga dengan sendirinya ya nama juga kita dagang di Indonesia ya tentu harus membuat kesejahteraan buat bangsa kita sendiri. Jangan untuk negara lain atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu di luar. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama sehingga barang kita untuk kesejahteraan kita. Oke, nah ini menarik. Pak Saleh, Anda tadi katakan begitu ya, yang mana saat ini yang besar-besarnya dulu yang juga bermain di sana. Betul. Sebetulnya butuh berapa lama lagi para pedagang yang medium atau bahkan yang kecil juga bisa ikut berkolaborasi? Apakah memang menunggu insentifnya nantinya juga dikeluarkan oleh regulator atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, memang kan ketika yang awal-awal ini nanti yang besar-besarnya ini berjalan secara baik, segala macam, tentu harapan kita adalah ke depannya tidak hanya sekadar di bursa itu yang didagangkan adalah CPO aja atau turunannya aja, tetapi termasuk TBS-nya petani pun juga bisa didagangkan di bursa tersebut. Nah, kalau misalnya udah bisa didagangkan di bursa tersebut, maka harga tidak bisa dimainkan lagi. Karena itu udah hukum pasar kan. Nah, dengan sendirinya, ketika nanti kan petani ini di bursa ini kan yang boleh berdagang di situ kan bukan perorangan, tapi badan usaha, dalam ini perusahaan. Maka itu ke depan kalau misalnya harapan kita bursa ini berkembang dengan baik, sehingga nanti para petani yang akan menjual TBS-nya pun nanti dibentuk di dalam satu wadah perusahaan sehingga merekalah yang dapat menjual langsung di bursa sehingga merekalah yang dapat menikmati keuntungan tersebut. Baik. Nah, di samping itu ya yang paling utama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan produktivitas daripada sawit petani ini yang ada 42% itu. Yang selama ini mereka baru 2 sampai 3 ton per hektar per tahun, ya kita tingkatkan dengan melakukan replanting. Baik.